tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Sundar tidak melihat Malini. Dia berpikir bahwa semuanya aman saja. Malini memasang bom di beberapa tempat berbeda. Sundar memberitahu Imli bahwa dia tidak perlu cemas, karena semuanya baik-baik saja. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Ian masuk kamar tanpa baju. Imli berteriak, "Kau tidak bisa menyentuhku." Atung Kertayang. Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023 pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Sinopsis Imli ANTV tangkap layar YouTube. Com 27 klip. Sinopsis Imli ANTV tangkap layar YouTube. Com 27 klip. Bali Suara Merdeka, sinopsis Imli episode kali ini, di sisi lain Nila mencampurkan obat ke dalam air dan meminta perintah untuk melemparkannya ke tubuh Imli. Gudia bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Nila menjawab kulit Imli akan terbakar. Kulit Imli akan terbakar seperti perasaanmu yang terbakar melihat ini bersama Aryan. Imli akan membatalkan ritualnya sendiri dan kuingatkan jangan sampai ada yang mengetahui bahwa kau melemparnya, kata Nila. Di satu sisi Aryan menghentikan Imli memasuki rumah dan membawa semprotan air sambil mengarahkan padanya. Imli tersenyum dan menunjukkan wajah kepolosan, agar Aryan tidak mengotori pakaiannya. Aditya yang melihat kedekatan mereka berpikir ia akan memberikan warna terlebih dahulu pada Imli sebelum Aryan. Dia pun mengambil warna dan berjalan menuju mereka. Sedangkan di sisi lain Gudia membawa air racun tersebut dan berusaha untuk melemparkannya ke tubuh Imli, namun Aryan melihat Aditya ingin melemparkan warna pada Imli, sehingga Aryan langsung melindunginya dan air racun itu mengenai pundak Aryan. Aditya merasa kesal karena gagal menerapkan warna pada Imli, sedangkan Gudia nampak khawatir karena air racun itu malah mengenai tubuh Aryan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat Holly. Imli berkata bahwa Aryan tidak bisa memberi warna padanya. "Berani sekali kau menyentuhku, sudah kukatakan kau tidak bisa memberikan warna padaku," kata Imli. Imli ingin menyentuh pundak Aryan, namun dia merasakan sakit dan memilih pergi meninggalkannya. Aryan mencoba melepaskan pakaiannya dan bertingkah bodoh karena masih terpengaruh alkohol. Kuil, Malini terkejut. Imli pun menjelaskan bagaimana dia telah menemukan Chini di kuil, dan mengungkapkan bahwa Malini telah menyedot uang Bhaskar Times. Malini juga telah mencoba menculik Chini, dan dia juga telah mencoba membunuhnya. Imli menangis dengan sedih. Malini berteriak padanya untuk berhenti menangis, setelah merusak rencananya. Imli bertanya apakah dia akan merawat Chini dengan cara ini. Malini berteriak ini tidak ada urusannya dengannya. Dia akan melakukan apapun yang dia suka pada Chini. Imli dan Aryan bersamaan mengatakan bahwa Chini bukanlah barang. Malini mencoba menyerang Imli. Aryan melindungi Imli. Mereka saling menatap. Aryan memberikan tangannya pada Imli. Imli memegang tangannya. Imli berkata Malini telah melakukan begitu banyak dosa, sehingga dia terpaksa membongkarnya di depan semua orang. Malini tertawa seperti tidak waras. Dia berkata Chini menganggap Aryan sebagai pahlawan, dan Imli sebagai pahlawan wanita. Tetapi menurutnya, mereka berdua adalah idiot terbesar yang pernah dia temui di dunia ini. Imli adalah orang paling bodoh di dunia, karena dia tidak bisa mengungkap kejahatannya sepenuhnya, bahkan setelah mengetahui semua kebenaran. Anu meminta Malini untuk berhenti.
Malini berkata dia tidak takut dengan tindakan kekanak-kanakan Imli dan akan menunjukkan apa arti penjahat yang sebenarnya. Tidak ada orang yang terlahir sebagai penjahat, tapi dunia membunuh kebaikannya dengan kekejaman. Imli telah membunuh kebaikannya dengan merebut kebahagiaan dan alasannya untuk hidup. Sekarang satu-satunya tujuan hidupnya adalah merebut kebahagiaan Imli dan menghancurkan kehidupannya. Malini membeberkan bagaimana dia mencoba membunuh Imli dan juga Chini di acara Hari Kemerdekaan. Namun dirinya sendiri terjebak. Betapa bodohnya Imli. Sampai dia diusir. Nila dan Berita menyambut Imli dan berjanji akan mendukung Imli. Imli mengatakan mereka selalu bersekongkol dengan Malini untuk melawannya. Sekarang apa yang mereka rencanakan dengan Malini? Nila berkata mereka dijebak oleh Malini dan benar-benar ingin membantu Imli. Mereka melihat perut Imli yang sudah membesar. Berita dan Nila ingin menjadi teman Imli dan mereka akan mempersatukan Imli dengan Aryan kembali. Chini senang melihat Imli kembali. Imli memeluk Chini dengan sedih. Chini meminta maaf kepada Imli karena dia terpaksa meminta Aryan menikah dengan ibunya. Dia bertanya apakah perut Imli bengkak karena timbunan lemak. Imli memberitahu Chini bahwa ada adik bayinya di dalam perutnya. Nila berkata, kita harus merencanakan sesuatu untuk menghentikan pernikahan Aryan dengan Malini. Imli mengatakan dia akan membuat Malini mengakui kejahatannya di depan semua orang. Ritual pernikahan Aryan dan Malini dimulai. Pendeta meminta keluarga maju untuk menyaksikan ritual tersebut. Aryan menunggu Imli. Pendeta meminta calon pengantin untuk bertukar kalung bunga. Imli memasuki rumah melalui jendela dengan bantuan Chini dan membisikkan rencananya kepada Chini. Anu datang ke sana dan Imli bersembunyi. Aryan berharap Imli datang untuk menghentikan pernikahannya. Malini berpikir kali ini Imli tidak akan datang. Imli berpikir dia pasti akan melindungi Aryan dan Chini dari Malini. Malini hendak membuat Aryan memakai kalung bunga dan menyadari lupatannya tersangkut di perabotan. Chini ingat dia yang melakukan itu untuk menunda pernikahan. Anu dan Malini mencoba membebaskan lupatan tersebut. Karyawan Malini, penjual perhiasan dan lainnya datang ke sana. Malini menjadi khawatir dan meminta mereka pergi. Karyawan Malini Kali ini dia membawa 3 bom. Dia tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Sundar tidak melihat Malini. Dia berpikir bahwa semuanya aman saja. Malini memasang bom di beberapa tempat berbeda. Sundar memberitahu Imli bahwa dia tidak perlu cemas karena semuanya baik-baik saja. Chini meminta untuk menggendong bayi Imli. Aryan memberikan bayinya pada Chini. Malini kembali bergabung dengan para tamu. Seorang pria menabrak Malini sehingga remote bom terjatuh dan timer bom menjadi aktif. Malini panik dan berpikir bahwa dia harus segera kabur. Aryan dan lainnya masih duduk untuk upacara. Tiba-tiba saja satu bom meledak. Semua orang terkejut termasuk Malini sendiri. Semua tamu panik dan berlarian keluar. Beberapa orang berdesakan. Mereka menabrak Malini. Malini terjatuh. Kakinya terkilir hingga dia tidak bisa bangun. Aryan meminta ibunya, Arpita dan Sundar untuk keluar. Sementara dia dan Imli akan mencari Chini dan bayinya. Aryan dan Imli berpencar mencari Chini dan bayi. Malini masih belum bisa bangkit. Imli menemukan Chini dan bayinya. Malini melihat Imli berlari menuju ke Chini. Tiba-tiba satu bom lagi meledak. Imli berterima kasih pada Dewi karena Chini dan bayinya baik-baik saja. Dia menghampiri mereka dan memanggil Aryan. Aryan membawa bayinya pergi. Imli membawa Chini. Dia melihat Malini. Malini menatap satu bom lagi yang belum meledak. Imli juga melihat bom itu. Beberapa orang menabrak Imli. Chini terlepas dari tangan Imli dan mereka menjadi terpisah. Imli mencari Chini. Chini menabrak Malini. Malini memohon padanya untuk menyelamatkan ibu kandungnya. Chini mengatakan Malini bukanlah ibunya. Tiba-tiba bom yang lebih besar meledak. Chini menangis dan memanggil Imli.
Polisi datang dan membawa Chini keluar. Terlihat Aryan dan Imli terluka parah karena ledakan terakhir ini. Mereka terduduk di lantai dengan pilar besar yang menimpa mereka. Aryan mencoba mengangkat pilar namun tidak berhasil. Mereka kehabisan tenaga. Kemudian mereka... Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.